Ya pemirsa, setelah 3 bulan menjadi misteri, pelaku pembunuhan wanita yang ditemukan tewas membusuk di gudang ikan Batang, Jawa Tengah berhasil diungkap oleh tim gabungan Diskrimum Polda Jateng dan juga Polres Batang. Pelaku ternyata adalah mantan tunangan korban sendiri bernama Sulis Saiful, warga Klidang Lor. Ya, pelaku melancarkan aksi kejinya karena merasa sakit hati setelah setahun menjalin hubungan diputus korban secara sepihak. Pelaku yang merasa tidak terima kemudian mendatangi korban di tempat pekerjaannya, terjadi cekcok. Saat korban ke kamar mandi, tersangka lalu mengikuti dan langsung mencekik korban dengan menggunakan handuk. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti kalung emas, handuk, pakaian korban. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal 338, 351 dengan ancaman 15 hingga 20 tahun penjara. Ya, saya akan berbincang langsung dengan Kasat Reskrim AKP Budi Santoso, Kasat Reskrim Polres Batang. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak Gita. Ya, Pak Budi, ini pada akhirnya terungkaplah peristiwa ini, pelaku sudah ditangkap, ternyata ada hubungan relasi mantan tunangan ini, Pak. Berapa lama ia merencanakan aksi pembunuhan ini, Pak? Untuk saudara SS itu mantan tunangan, jadi terakhir kalinya dikembalikan cincin tunangan oleh si korban, ya itulah mulai naik hitam, naik darah ya. Pada tanggal 13 atau tanggal 11 Juni itu saudara Penta ditelepon oleh saudara korban ditelepon oleh SS, yaitu tersangka, untuk datang ke kantor milik saudara Abed, yaitu kantor pilet untuk ngupas ikan. Malam hari ditelepon di situ, pada sore harinya datang. Hanya di situ mungkin karena sakit hati itu minta untuk rujuk lagi, namun ditolak oleh korban. Disitulah terjadi percecokan. Korban ke kamar mandi diikuti, kemudian dilakukanlah itu aksi pembunuhan dengan cara dicekik lehernya memakai anduk dalam keadaan terkurep. Begitu, Mbak. Baik, Pak Budi Santoso, sebenarnya antara korban dan pelaku ini memang sebelumnya memang sudah sering ribut ya, Pak ya. Apakah ini spontan saja karena pengembalian cincin baru ia melancarkan aksinya, atau sebelumnya memang sudah ada rencana sejak jauh hari, Pak? Untuk pengakuan dari tersangka SS itu spontan, Mbak. Jadi waktu itu ditelepon untuk diajak baik-baik rujuk. Namun si korban itu, menurut keterangan dari rekan-rekan korban, sahabat korban, itu si tersangka itu memang temperamen. Jadi kalau marah sering mukul, Bahkan WA enggak dibalas saja, didatangin rumahnya, ditendang itu sampai jebol pintu. Itu sampai 2 kali. Jadi disitulah mungkin korban merasa sudah kurang nyaman, akhirnya memutuskan untuk hubungan diselesaikan, dikembalikanlah cincin itu. Untuk pembunuhan, sementara pengakuan dari tersangka SS itu spontan karena pengennya itu kembali lagi untuk rujuk dengan baik, terus melangsungkan pernikahan, namun tetap ditolak, akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut. Baik,
Terima kasih Pak Budi Santoso. Kita harap pelaku bisa dihukum setimpal dengan perbuatannya.